semua, salam SFD, semangat, fraternitas, Dina. Perkenalkan, nama Bapak Daniel Ginting, SPD. Kalau di sekolah dipanggil dengan panggilan Pak DM, ya. Bapak membawa bidang studi adalah ilmu pengetahuan sosial kelas 7. Pada kesempatan hari ini kita nanti akan belajar tentang interaksi sosial. Nah, kita akan langsung memulai pelajaran pada hari ini. Bagaimana? Sudah siap? Yuk kita belajar tentang interaksi sosial. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita saksikan video berikut ini. Pertemuan kita hari ini dengan memahami tentang interaksi sosial itu sendiri, sehingga siswa-siswi Bapak dapat dengan mudah memahami interaksi sosial. Oke, kita mulai dengan memahami pengertian interaksi sosial menurut Suarjono Suikwanto. Dia ini seorang ahli sosiologi. Di dalam buku sosiologinya, dalam pengantar Ilmu Sosial tahun 1994 menjelaskan, interaksi sosial adalah sebuah proses sosial bagaimana kita melakukan hubungan baik sesama individu, kelompok, individu dengan kelompok yang bertujuan untuk membangun sistem dalam sebuah hubungan sosial. Nah, itu tadi penjelasan tentang pengertian interaksi sosial yang Bapak susun secara sederhana. Bagaimana? Cukup mudah ya? Sekarang kita lanjutkan dengan syarat-syarat interaksi sosial. Berikut kita akan membahas bagaimana proses sosial itu dapat terjadi di dalam masyarakat. Proses ini akan terjadi apabila ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Bagaimana syaratnya itu? Sekarang kita akan membahasnya secara sederhana. Tentang syarat terjadinya interaksi sosial yang ada di dalam masyarakat, bagaimana proses itu terjadi? Yang pertama, adanya sebuah kontak sosial. Berarti kita sama-sama saling menyentuh antara dua manusia. Kontak sosial dibagi lagi menurut berdasarkan cara terjadinya. Sebuah kontak sosial seperti kontak langsung, berarti kita melakukan sentuhan fisik seperti bahasa isyarat, tersenyum, dan berbicara. Sedangkan kontak tidak langsung ini dilakukan dengan media perantara seperti surat, telegram, televisi, radio, telepon, dan lain-lainnya. Kita dapat melakukan kontak tanpa harus berjumpa langsung dengan teman kita tadi. Berikutnya, kita akan membahas tentang kontak sosial berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya,
kontak sosial ada yang bernilai positif. Berarti kontak ini mengarah kepada kebaikan yang terjadi dalam masyarakat, seperti yang melakukan kerjasama, menyapa orang lain, berbicara yang sopan kepada orang yang lebih dewasa. Sedangkan kontak sosial yang negatif ini menimbulkan suatu pertentangan, permasalahan, kebencian, rasa dengki yang dapat memutuskan interaksi itu sendiri. Sebagai contoh, apabila kamu berkelahi, mengejek teman, ini bisa memutuskan pertemanan yang sudah lama terjalin. Sekarang kita membahas tentang syarat interaksi yang kedua, yaitu sebuah komunikasi. Secara sederhana, komunikasi berarti kita melakukan perbincangan dengan orang lain, baik secara pribadi maupun secara kelompok, yang saling menafsirkan perilaku seperti pembicaraan, gerak-gerak tubuh, sikap kita dalam berbicara, perasaan yang disampaikan kepada orang lain. Dalam komunikasi ada 3 unsur pokok yang perlu kita ketahui, yaitu pengirim yang kita kenal dengan komunikator, orang yang menyampaikan pesan, dan ada yang disebut dengan penerima pesan, communicate, yang merupakan orang yang menerima pesan dengan harapan menghasilkan sebuah efek komunikasi, yaitu perubahan yang diharapkan kepada seseorang. Nah, sekarang kamu bisa paham kan bagaimana proses interaksi sosial itu dapat terjadi di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, Bapak mau bertanya dulu. Aktivitas yang kamu lakukan ketika kamu mendengar, menonton video pembelajaran ini, kita sedang melakukan kontak sosial apa ya? Dan apa penjelasan yang dapat kamu berikan? Oke, kita lanjutkan kembali. Pada pertemuan ini, kita akan membahas 2 hal yang cukup penting untuk membentuk terjadinya sebuah interaksi sosial yang ada pada masyarakat itu. Faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, bentuk-bentuk interaksi sosial. Untuk lebih singkatnya, mari kita pelajari. Faktor yang mempengaruhi interaksi sosial ada beberapa. 1. Imitasi. Imitasi perbuatan meniru sesuatu, baik tindakan, tingkah laku, gaya hidup, hingga penampilan fisik seseorang. Dalam fisiologi berarti dorongan untuk menjadi identik atau sama dengan orang lain secara lahiriah maupun batiniah. Contohnya, kita ambil dari segi positif. Ada seorang yang hobi melihat olahraga seperti sepak bola, maka dengan demikian ia mengenal nama-nama pemain. Proses pengenalan tersebut akhirnya mendorong ia untuk meniru, baik dengan membeli pakaian dengan nama tersebut ataupun meniru gaya ia memasukkan bola ke gawang.
identifikasi contoh yang negatif. Saat misalnya tindakan seorang anak yang lebih suka meniru gaya busana para artis Amerika yang notabene-nya tidak mencerminkan kesopanan jika kalau dibandingkan gaya busana wilayah timur, khususnya kita Indonesia. Yang keempat adalah berbicara tentang empati, ya. Nah, sebelum kita berbicara tentang empati, kita ada mengenal kata simpati. Simpati merupakan rasa apa yang dirasakan oleh orang lain, seperti rasa sedih ketika mendengar teman kita mengalami musibah. Empati merupakan tindak lanjut dari makna simpati, yaitu suatu perbuatan nyata untuk mewujudkan rasa simpati itu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa empati adalah kemampuan untuk membayangkan apa yang kemungkinan dirasakan atau dipikirkan oleh orang lain, dan juga kemampuan untuk merasakan kemampuan orang lain. Contohnya, contoh yang positif. Ketika terdapat berita duka dari salah satu teman kita yang saudaranya meninggal dunia, maka dengan menyampaikan rasa bela sungkawa kita sekaligus melayat ke rumah duka juga merupakan contoh tindakan empati. Berikutnya, atau kelima, adalah motivasi. Motivasi sering disebut sebagai samaan atau dorongan yang diberikan kepada individu ke individu kelompok maupun individu kelompok, individu dan individu. Contohnya, ya, misalnya kita ambil dalam hal obesitas. Contoh yang menghasilkan positif. Ketika kita memberikan sebuah contoh tentang orang yang mengalami obesitas, maka apabila kita menyatakan bahwa memberikan dorongan bahwa obesitas yang dilakukannya dengan berolahraga setiap hari dapat memberikan langsing pada tubuh tersebut. Sedangkan contoh yang negatif dengan memberikan tantangan, hukuman dan ketakutan, ini semacam motivasi yang membuat Anda berhenti mengkonsumsi makanan mie instan yang banyak mengandung penyedap, karena Anda telah meyakinkan seseorang suka mengkonsumsi makanan mie instan banyak penyedap akan mudah mengalami kegemukan tubuh. Oke, itu tadi adalah beberapa faktor yang menyebabkan sebuah interaksi sosial. Demikianlah proses pembelajaran kita pada saat ini. Bapak berharap melalui materi interaksi sosial kamu dapat menerapkan bersama dengan teman kamu, keluarga kamu, dan teman masyarakatnya bagaimana berinteraksi secara yang baik dan benar. Sampai ketemu ya pada materi berikutnya. Bye-bye.